saudara-saudara, selamat pagi. Saya bersyukur hari ini berjumpa kembali dengan saudara-saudara di dalam acara khotbah online. Tema hari ini adalah berjudul Bimbang, diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membaca ayat-natsnya dari Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara kekasih dalam Yesus, peristiwa ini dimulai ketika Yesus sedang berdoa sendiri. Murid-muridnya disuruh untuk pergi ke seberang mendahului dia menggunakan perahu. Pada saat mereka sedang naik seberang, perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Angin sakal adalah jenis angin yang arahnya berlawanan dengan arah perahu, datangnya dari depan. Angin sakal membuat mereka harus mendayung dengan susah payah. Itu dalam Markus 6 ayat 48. Pada saat mereka berjuang melawan angin sakal, mereka melihat ada orang yang berjalan di atas air. Ingat, hari itu adalah jam 3 pagi, masih gelap. Kejadian itu membuat mereka sangat ketakutan, karena seumur hidup mereka tidak pernah melihat orang yang berjalan di atas air. Di dalam ketakutan mereka mengira itu adalah hantu. Umumnya nelayan mempunyai legenda, jika melihat hal-hal aneh di saat badai angin sakal, pertanda mereka tidak selamat. Ini yang membuat ketakutan mereka bertambah. Mereka tidak mengenali Yesus karena mata mereka ditutupi oleh ketakutan. Saat itu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, hal pertama yang Yesus katakan adalah menyuruh mereka tenang terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena di dalam kepanikan orang tidak dapat berpikir jernih. Kemudian setelah itu ia memperkenalkan dirinya dan menguatkan iman mereka supaya mereka jangan takut. Pertanyaannya, apakah mereka langsung percaya dengan perkataan Yesus? Oh tidak, saudara-saudara. Karena Petruslah yang menjadi orang tertua langsung bertanya untuk meneguhkan keyakinan mereka. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya pun demikian. Jikalau ada masalah yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan, biasanya orang percaya tidak langsung percaya akan adanya Yesus yang menolong. Mereka perlu pembuktian. Iman mereka berdasarkan kepada apa yang kelihatan. Kemudian Yesus menjawab Petrus dan menyuruhnya datang. Pada saat Petrus mendengar jawaban Yesus, imannya bertumbuh kembali. Seketika itu juga ia berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus tidak berfokus kepada air, tetapi kepada perkataan Yesus, sehingga tindakan iman tersebut menjadi sebuah mukjizat, yaitu ia bisa berjalan di atas air. Demikianlah saat ini seharusnya orang percaya berfokus kepada perkataan Kristus, bukan kepada masalah atau yang lainnya. Setelah beberapa langkah, Petrus merasakan tiupan angin di sekitarnya. Hal ini menggoyahkan fokusnya karena pikirannya mulai beralih dari Yesus kepada angin dan air yang ada di depan matanya. Akhirnya imannya mulai goyah dan akibatnya Petrus mulai tenggelam. Respon otomatis Petrus saat tenggelam adalah berteriak kepada Yesus minta tolong. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ternyata untuk selalu berhasil diperlukan iman yang sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Iman yang setengah-setengah terjadi karena dikikis oleh masalah yang mengalihkan fokus iman kita kepada Yesus. Inilah yang disebut kurang percaya. Hasilnya terjadi kebimbangan yang berakibat kegagalan. Apa yang kita maknai pada hari ini dari firman Tuhan? Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berfokuslah kepada Kristus
lewat perkataan firman-Nya di dalam hidupmu. Jangan berfokus kepada masalahmu, maka akan berakibat kebimbangan yang menghasilkan kegagalan, stres, ketakutan, dan lain-lain. Di dalam fokus kepada Kristus, harus diingat, ada banyak tantangan di sekitarmu yang akan menggodamu untuk berpaling dan bimbang. Tetapi jika engkau tetap berfokus kepada Kristus, kau akan berhasil. Jika engkau tidak konsisten, ingat, Yesus berada di sampingmu, siap sedia menolongmu. Panggillah Dia, dan Yesus akan menolong. Ingat saudara-saudara, fokus kepada Kristus menghasilkan keberhasilan. Fokus kepada Kristus harus konsisten menuju keberhasilan. Jikalau saudara bimbang di tengah jalan, fokus kepada masalah, saudara akan menemui kegagalan. Tapi harus diingat, Yesus tetap bersamamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.